harmoni dan tetap kita akan terus bersuara di sini sampai Bapak Joko Widodo turun dari Singgasana. Kita akan terus beraksi. Kita akan terus beraksi sampai Bapak Joko Widodo mendengar, dan kita akan buat pressure untuk Joko Widodo lengser turun sebelum Oktober 2024. Anda mungkin sekarang tidak mempedulikan kami, menyepelekan kami. Jangan macam-macam dengan emak-emak, karena emak-emak adalah garda terdepan rumah tangga, garda terdepan nasib anak-anak bangsa. Kami yang melahirkan para pemimpin, kami yang membimbing calon para pemimpin. Jika tidak ada emak-emak, Anda semua yang sekarang menjabat tidak akan ada di dunia ini. Satu kali lagi, Aliansi Rakyat Menggugat. Berulang, kami katakan, dua kali kami mengajak-ngajak simpang harmoni tidak seimbang dengan Anda mengajak-ngajak negeri kami oleh kebijakan-kebijakan Anda yang brutal. Tuh, ini saya bilang ini member bebas dari Aliansi Rakyat Menggugat kami buka. Untuk itu dari Ibunda Kurnia, Bunda Kurnia, kita minta untuk berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, merdeka! Merdeka! Pejalan kaki, yang bermotor, yang bermobil, merdeka! Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin mengucapkan selamat datang di arena dan dunianya Aliansi Rakyat Menggugat. Hari ini emak-emak militan ini berumur 4 tahun. Siapa sangka mereka telah berjuang untuk bangsa ini. Saat tidak ada yang berani berjuang, saat semua berhenti berbicara, saat media tidak lagi berbicara untuk rakyat, media kong kali kong dengan pemerintah, hanya Aliansi Rakyat Menggugat yang nyata-nyata membela Indonesia. Betul! Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini, wahai Anda para pemotor, para orang-orang yang naik kendaraan, lihat dan bacalah. Ya, ini adalah semua keluh kesah rakyat yang tidak kalian wakili, tapi kami lakukan. Hari ini 2,5 bulan lagi, atau mungkin 100 hari lagi, Joko Widodo akan mengundurkan dirinya dari kursi kekuasaannya. Siapa yang bahagia? Arem! Setuju? Bahagia? Kenapa bahagia? Harusnya dia sudah mundur pada hari ini. Mengapa? Karena tidak ada satupun prestasi yang dibuat selain membuat kepedihan. Betul? Selain membuat bahaya bagi bangsa Indonesia. Apa contohnya? Saudara-saudaraku sekalian, saya baru kembali dari KPK. Kami bersama TPUA meminta audiensi kepada Ketua KPK agar memberikan waktu kepada kami untuk membicarakan masalah ibu kota baru, yaitu Penajam Pasir Utara. Betul? Dan apa yang terjadi? Seperti biasa, gedung itu begitu angkuh, tidak mampu menerima kami. Begitu takutnya menerima kami. Padahal kami ingin membicarakan bahwa batalkan IKN. Setuju? Batalkan IKN. Setuju? Pertahankan daerah khusus ibu kota menjadi tetap sebagai ibu kota negara. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, saya bukan penggemar Ahok. Tapi saya mendengarkan beliau mengatakan, Ahok tahu nggak Ahok? Basuki Cahayapurnama. Jikapun ibu kota harus pindah, bukan di Penajam Pasir Utara. Di mana? Tapi di Pontianak, yaitu Kalimantan Barat. Mengapa? Di sana banyak tanah-tanah Pertamina yang tidak perlu membayar. Tinggal ambil, negara dengan senang hati free tanpa bayar. Tapi mengapa?
Mengapa memilih Penajam Pasir Utara yang harus membayar ganti konsesi kepada para pemegang konsesi? Betul? Bapak-bapak, ibu sekalian, saya berada di antara kalian. Ya, ini termasuk kategori anggota yang jarang muncul ya. Saya antitesa dari seseorang yang bernama Sutanto Tanoto. Harus saya sampaikan, ini sudah menyangkut kebangsaan ya. Apa katanya? Orang ini sangat terkenal. Ada yang tahu tidak? Apa kata Sutanto Tanoto? Dia mengatakan Indonesia adalah orang tua angkat saya. Sedangkan yang menjadi orang tua kandungnya adalah Republik Rakyat Cina atau Cina Daratan. Saya, kamu, ibu-ibu semua, anak bangsa Indonesia yang pada hari ini berjuang bersama Aliansi Rakyat Menggugat untuk menyatakan kami anak kandung Indonesia. Betul? Kita anak kandung Indonesia. Oleh karenanya kita paling berhak berjuang. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, seandainya penggantian yang dilakukan bagi rakyat di Kalimantan Timur tersebut wajar dan pantas, mungkin kita tidak perlu ribut ya. Tapi ternyata beda-beda tipis dengan Rempang. Mereka ingin menggusur bangsa Melayu dari sana. Saya ingin mengatakan hari ini nasib warga Dayak ya. Dayak ini bermacam ragam. Ya, saya tidak hafal, tapi ada beberapa. Itu semua tidaklah seperti yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Beliau bilang apa? Katanya kalau menggantikan untuk rakyat harus dengan ganti untung. Nggak boleh ganti rugi. Nggak boleh ganti gantung. Nggak boleh begitu. Tapi faktanya hari ini, Anda lihat semua pemberitaan. Insya Allah kalau tidak ada bantuan, ya warga-warga adat tersebut akan punah. Kemana mereka akan tinggal? Bagaimana jika penggantiannya tidaklah sepadan? Bagaimana? Saudara-saudaraku sekalian, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Sama-sama seperti yang terjadi di PIK 2. Ya, Pantai Indah Kapuk 2. Dari penelusuran Kakanda kita Said Didu menyatakan bahwa penggantian itu hanya Rp50.000. Kejam! Kalian kejam! Biadab kepada bangsa sendiri. Betul? Apa yang hendak kalian lakukan seperti ini? Ya, kalau dalam bahasa Melayu itu, anak kera disusui, anak sendiri mati kelaparan. Kau susui orang lain, bangsamu kau biarkan melarat. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah melihat video nenek-nenek tua menunggu di sebuah gudang mengumpulkan remeh-temeh beras dari kucuran dan bocoran karung-karung goni yang ada di gudang? Sudah pernah lihat? Itulah basic bangsamu. Ya, para pemotor sekalian, tolong Anda perhatian. Kami tahu Anda tidak punya banyak waktu untuk melihat ini. Tanamkan di hati kalian, negara ini sudah rusak. Negara ini dalam kondisi yang darurat. Ini akibat kebodohan semua pendukung-pendukung yang telah bodoh memilih pemimpinnya. Betul? Sudah tahu menabrak aturan, sudah tahu melanggar aturan, masih saja dipilih. Sudah tahu yang digunakan bansos, sudah tahu itu tidak boleh, masih digunakan. Kenapa Mas senyum-senyum? Apakah benar yang saya sampaikan? Ya, semoga Anda bukan pendukung yang salah ya, insya Allah. Ya, saudara-saudaraku sekalian, banyak hal, itu hanya salah satunya. Ya, baru salah satunya. Bagaimana dengan yang lain? Mari kita sorot Kemeninfo, Kementerian Informasi. Ya, ini luar biasa. Orang ini adalah loyalis Joko Widodo. Dipilih untuk menjadi Menteri Kominfo. Apa yang terjadi? Persis yang disampaikan oleh hadis Rasulullah. Jika kau serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Betul? Hari ini kehancuran terjadi. Data nasional dihacker. Ya, hebat tidak? Dihack. Dan tukang hackernya meminta ganti rugi sebesar 8 juta dolar. 1 juta dolar sekitar 14 miliar dengan kurs 14.000. Sekarang dolar sudah berapa? Dolar sudah 16.400. Tinggal menunggu kehancuran. Sejujurnya Jokowi sudah tidak lagi layak menjadi pemimpin. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, itu baru soal Keminfo, ya. Dan apa yang disampaikan Keminfo? Keminfo mengatakan, ya sudah kita pasrah. Pasrah palelo. Ini menyangkut data negara, woi.
Ada semua data di sana, tersangkut dengan satu kementerian dengan kementerian lainnya. Kau katakan pasrah? Biadab kalian. Itu baru soal info. Lalu bagaimana yang lain? Saudara-saudaraku sekalian, kita sangat prihatin. Siapa yang merasa mak-mak? Saya mak-mak. Mama. Hari ini semua emak-emak menangis. Seorang anak yang tampan dan pintar bernama Afif Maulana meninggal dunia, ya. Dicurigai telah dilakukan penganiayaan oleh aparat, ya. Nah, untuk itu diperlukan suatu penyelidikan lebih lanjut. Ya, penyelidikan lebih lanjut. Mengapa saya katakan demikian? Ini merupakan teguran kepada Anda aparat. Anda seharusnya menjadi orang yang berada di pihak rakyat. Jangan sering-sering Anda berada di bawah kekuasaan. Stoplah. Jadilah aparat bayangkari negara yang mencintai rakyat. Betul? Kita akan melihat sejauh mana Kapolri akan menegakkan aturan, ya, akan memberikan keadilan. Inilah potret. Ya, warna daripada bangsa Indonesia yang carut marut ekonomi, carut marut ke hukum, ya, pecah belah anak bangsa semuanya. Kami sebagai pengacara sudah lelah sebenarnya, ya ibu-ibu sekalian. Sudah pernah kami melakukan gugatan ke pengadilan. Dan seperti yang dikatakan oleh Iman Putra Sidin, pakar hukum tata negara. Semua yang terjadi di Indonesia kong kali kong antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif ditambah partai politik serta pers. Betul? Dengar, serta pers. Saya mau tanya, ada TV One di sini? TV One? Ada apa? RCTI? SCTV? Siapa lagi TV-TV ini? Sampai lupa saya. TV 7? Nggak ada. Apa lagi? Ada Populi TV. Dengarkan baik-baik. Suatu ketika kami mengurusi soal ijazah palsu. Siapa yang sudah berjasa memviralkan ke seluruh bangsa Indonesia ini? Siapa yang berjasa? YouTuber, angkat tangannya. YouTuber. Mana Salwa? Mana Salwa? Mimbartub, mana Mimbartub? Terus apa lagi? Esi Channel mana? Oligarki mana? Mana lagi? Daeng Channel ada nggak? Egi Sujana Channel ada nggak? Siapa ini? Kita Rakyat, Populi TV. Semua. Tidak satu pun TV mainstream. Tidak ada. Termasuk saat kami mengurusi soal ijazah palsu. Yang lucunya, hari pembacaan keputusan ijazah palsu, kami diliput oleh semua YouTuber. Sedangkan yang bagian Ono, di bawah pimpinan Otto Hasibuan, diliput oleh TV besar. Dengan pakaian yang mewah dan wah, di sebuah ruangan yang terhormat. Ya iyalah. Kau lakukan semua monopoli informasi. Ya, kau katakan kau yang benar. Kau katakan kau yang satu-satunya bagian yang benar. Ya tentu saja, karena kau berada di sisi penguasa. Betul? Dan kami rakyat, apa daya kami? Kemewahan kami hanyalah di sisi-sisi para YouTuber. Betul? Dan hari ini KPI yang agak kurang ajar ini mau memberikan pajak kepada para YouTuber. Ya, menarik pajak. Kenapa? Iri melihat para YouTube yang hebat ini. Usaha dong, kalau kalian mulai ditinggalkan, koreksi. Evaluasi diri Anda. Rakyat sudah tidak trust, tidak ada kepercayaan kepada kalian karena kalian kong kali kong dengan pemerintah. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, pada akhirnya saya ingin mengatakan, apalah daya kami ini. Kami ini hanya meminta kepada Anda, pedulilah kepada bangsa Indonesia. Bangsa yang sebentar lagi entah menjadi bangsamu atau menjadi asing. Betul? Semua tambang-tambang telah jatuh ke tangan asing. Ya, semua proyek-proyek diberikan kepada asing. Kita hanya dapat remeh-temehnya saja. Oleh karena itu, ARM, jikapun hanya satu orang yang berjuang, saya mau memastikan orang itu adalah saya, bukan Mbak Ida. Ya, saya ingin memastikan asal saya sehat, ya. Oke, dengarkan. Jikapun ada satu orang saja yang berjuang, saya akan berdiri di sini sambil berteriak mengatakan, jayalah Indonesia kau. Betul. Demikian saja. Terima kasih. Hidup ARM.
Hidup ARM. Hidup bangsa Indonesia. Hidup YouTuber. Hidup demo. Pak Polisi, Anda kalau mau hidup, rubah diri Anda, evaluasi diri Anda. Merdeka! Oke, terima kasih untuk Bunda Kurnia. Untuk teman-teman mundur, biar orasinya agak sedikit leluasa. Nah, biar kebagian semua. Mundur, mundur. Oke. Biar semua posternya terbaca dan terlihat di media. Saya tidak usah mengulas apa yang dikatakan Bu Kurnia karena semuanya sudah benar. Ada senior kita di sini, Pak Muslim Arbi. Bang Muslim Arbi. Oke, orasinya Bang. Kita ambil apa saja yang sekarang sedang up to date yang dilakukan oleh rejim. Oke. Allahu Akbar. Merdeka. Oh belum. Kenapa? Masih dikekang. Ya. Berarti belum? Merdeka. Ibu-ibu sekalian, saya pertama bangga. Saya bangga. Saya mengucapkan terima kasih karena mak-mak, ibu-ibu hari ini bikin Indonesia itu ada. Kenapa? Istana mati, DPR mati, mahasiswa mati, pemuda mati, yang ada mak-mak dan kakek-kakek yang berjangkut, ya kan? Tapi ingat, suara ini adalah suara Tuhan, suara kebenaran. Lihat tuh, negara salah urus, nasib anak cucu jadi jongos, benar nggak? Bayangkan saja, saya menjadi miris dan sedih. Saya baru dari Jawa Timur. Di sana, harga tanah yang dibeli oleh Konglomerat itu begitu murahnya. Tetapi mereka jual dengan harga yang mahal. Seperti yang disampaikan tadi, saya Didu. Bangsa Didu menyampaikan harga tanah yang dikapuk 50.000. Anda tahu? Nanti dia akan jual 20 juta. Bayangkan. Di Bogor, dia beli tanah 500.000. Dia jual berapa? 25 juta. Bayangkan. Nah ini jadinya. Negara salah urus, nasib anak cucu jadi jongos. Ini akan terjadi. Oleh sebab itu, sumber dari semua kejahatan sudah saya sampaikan oleh Ibu Kurnia tadi. Selama 10 tahun, kita dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Kenapa? Belum pernah ada utang yang setinggi hari ini. Utang itu semuanya adalah 20.000 triliun. Dibilang cuma 8.000, ya kan? Dolar yang janjinya 10.000 sekarang 17.000. Di tahun 98, dolar itu dibuat Habibie turun menjadi 6.000 dari 17.000. Sekarang dari 9.000 menjadi 17.000, hampir 17.000. Nah, ini apa? Negara salah urus. Sekarang ini kita lihat, kan semua tahu, saya, Ibu Kurnia, dan teman-teman YouTuber menjadi saksi, pelaku sejarah, bahwa Joko Widodo itu adalah insinyur palsu. Benar tidak? Kami sidang berbulan-bulan di pengadilan Jakarta Pusat. Dan sudah terbukti. Di Solo terbukti Joko Widodo ijazah palsu. Tapi salahnya rakyat Indonesia mendukung dia sampai hampir 10 tahun menjadi presiden. Ini rusak. Sudah presidennya bodoh, rakyatnya juga bodoh, mahasiswanya bodoh, DPR-nya bodoh, wakil rakyatnya bodoh, partai bodoh. Lagu tentang itu dinyanyikan oleh saudara Yayan 2M yang kemarin meninggal. Oleh sebab itu, saya sebelum menutup ini, mari kita bacakan Al-Fatihah buat Yayan 2M yang meninggal minggu yang lalu karena sakit, tetapi bagaimana dia menggerakkan, memberikan semangat lewat lagu-lagu revolusi, lagu-lagu perjuangan, yang akhirnya kemudian penyakit menggerogoti dia,
dan dia meninggal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mama sekalian, hari ini negeri ini dipimpin oleh presiden yang tukang bohong. Ada abang kita Taufik Bahudin dari UIWATS. Beliau mengatakan bahwa ini presiden tukang bohong, presiden penipu. Itu ngomong YouTube, di media-media medsos. Tetapi tidak dibantah. Taufik Bahudin itu adalah mantan penasehat Joko Widodo saat gubernur DKI. Kemudian DPR sibuk main judi. DPR sibuk main judi. Jadi lengkaplah negeri ini dikuasai oleh presiden yang jasa palsu. Kemudian DPR yang tukang main judi, rusak moral negeri ini. Nah, oleh sebab itu, aksi terus saya dukung. Aksi terus menerus. Semoga sebelum 20 Oktober dengan aksi yang jangan lihat ini sedikit ini. Yang sedikit ini tetapi disuarakan oleh YouTuber. Takut KPU itu KPI takut. Makanya dia bagaimana cara supaya menutup ini? Dengan cara menjadikan pajak. Suara ini takuti. Oleh sebab itu, ibu-ibu harus semangat jihad. Ini adalah jihad menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang batil. Oleh sebab itu, jangan berhenti berjuang. Kehadiran ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, pahalanya pahala jihad fisabilillah. Oleh sebab itu, teruslah beraksi, teruslah bersuara. Insya Allah, mudah-mudahan di antara kita ini doa kita terdengar. Menyentuh langit, insya Allah. Si penipu itu akan sebentar juga akan berhenti. Dan dia akan dipenjara. Setuju? Setuju aku di penjara? Setuju aku di penjara? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan lompat kembali ke tempat yang tadi ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Satu kehormatan besar saya bisa kembali hadir di sini bersama bapak-bapak aktivis-aktivis senior. Salam hormat saya. Saya juga aktivis yang kemudian masih benar-benar mengedepankan etika dan attitude saya. Jadi saya besarkan dan saya lantangkan ucapan terima kasih kepada kanda saya, senior saya, Pak Muslim Arbi, ada Ibu Menuk, ada kakanda saya dari Makassar, ada Daeng Wahidin, dan seluruh rekan-rekan perjuangan yang hari ini masih menyuarakan apa yang harus kita suarakan. Saya di sini mungkin sedikit akan menjelaskan bagaimana problematik yang sedang kita alami sekarang. Problematik yang kita alami sekarang adalah rendahnya tingkat penyadaran kepada masyarakat Indonesia yang tidak pernah sadar bahwasanya kita sekarang sedang dimiskinkan oleh sistem, sedang dijajah oleh sistem yang kalau kata Soekarno, perjuangannya itu lebih berat karena melawan penjajah. Sementara kita ini perjuangan yang paling berat karena harus melawan dan dibenturkan dengan oligarki yang ada di negara kita sendiri. Baru-baru ini KPI kemudian mengeluarkan keputusan yang harus mempajaki YouTuber. Sementara kebebasan pers kita bisa saksikan itu hanya ada dalam YouTuber. Media-media itu sudah dibredel. Jadi rekan-rekan sekalian, saya tidak menyudutkan media manapun, tapi Metro TV, kemudian SCTV, kemudian RCTI, itu adalah media-media yang dibayar oleh pemerintah, dibredel oleh pemerintah, agar menyuarakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Saya tanya sekarang, survei dari mana yang mengatakan bahwasanya keberhasilan Pak Jokowi itu bisa sampai 70%? Kalau bukan LSI Denija. Ini LSI ini kan sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang tanya, ya survei-survei yang benar itu survei dari mahasiswa, survei dari LBHI. Dan saya sampaikan, mahasiswa sampai hari ini masih terus menyuarakan hal-hal seperti ini. Kemarin Pak, kami hadir di HUT Bayangkara sebagai aksi simbolik bahwasanya Randi, Yusuf, Wiji, Tukul, Munir, Marsina itu masih hidup loh. Polri ini baru merayakan HUT Bayangkara ke-78. Tapi ingat, masih banyak PR-PR yang harus mereka kerjakan. Bapak-bapak Bribda, bapak-bapak itu, semua masih banyak PR yang harus dikerjakan. Di Sumbar kemarin, kasus salah tembak. Kasus salah tembak ini dari tahun berapa, Bung? Darah itu mahal, Jenderal. Jangan asal tembak. 2019, Harun Al-Rasyid, kerusuhan KPU ditembak. Artinya di sini dalam
skala pengamanan masa aksi, harusnya polisi juga belajar tentang kemanusiaan. Jangan di dalam proses masa aksi diamankan dengan peluru tajam, gas air mata, dan lain sebagainya. Ini kita bukan penjajah, kita tidak mengganggu stabilitas daripada negara. Karena stabilitas negara adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk kita jaga. Untuk kita jaga bersama, itu kewajiban kita bersama, Pak. Kita kalau kita lihat maling, apakah kita biarkan? Kan tidak. Kita kejar, kita pukuli. Kalau malingnya mati, kita yang dipenjara. Saya kira begitu ya. Ini kan aneh. Kemudian masalah korupsi. Ini yang tidak disadari. Masalah korupsi. Ini saya 3 ya Bu. Saya mohon izin saya sampaikan 3. Yang pertama tadi itu masalah kemanusiaan di Put Bayangkara. Yang kemudian yang kedua adalah korupsi. Dan yang ketiga permasalahan pendidikan yang tidak sampai pada batas wajar. Saya sampaikan bahwa permasalahan korupsi itu selalu melalui regulasi-regulasi yang dibangun oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini seperti memberi desain grafis, the grand design, agar menuju satu mega proyek korupsi. Masih tergambar jelas dalam ingatan saya tentang bagaimana mega korupsi EKTP itu. Ini persoalan identitas warga negara masih dikorupsi oleh negara. Negara jangan membentuk satu imperium. Jangan bentuk satu imperium kaca. Karena amarah masyarakat ini pelan-pelan mereka tersusun dari gang, dari sudut-sudut lingkungan, dari kolong jembatan, dari kampus-kampus, dari kantin-kantin, dan bahkan dari pinggir jalan. Makanya saya sampaikan mahasiswa ketika merasakan titik nadir terendahnya nanti, itu akan memecahkan satu bentuk revolusi ungu. Percaya sama saya orang percaya dengan kapsul waktu. Itu masalah korupsi, belum korupsi Taperum, Asabri. Sekarang sudah ada Tapera. Ini kan membangun kebodohan yang terstruktur secara sistematis dan masif. Jangan pemerintah kayak anjing begitu loh. Koar-koar. Terus masyarakat harus berpegang teguh pada statement atau stigma anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Enggak. Anjing menggonggong kafilah lawan. Jangan gonggong. Lempar dengan batu. Ini yang tidak disadari. Kita mau marah sama siapa? Sekarang kita tidak berhak untuk marah kepada masyarakat yang tidak sadar. Tapi kita berhak marah untuk kepada pemerintah yang mengkooptasi kebebasan berpendapat. Apa mereka ini? Polisi ini hanya orang-orang yang berseragam. Terlepas dari seragamnya mereka warga negara Indonesia, punya KTP. Polisi mengamankan aksi itu hanya bicara profesionalitas. Dan yang terakhir adalah permasalahan UKT. Permasalahan UKT, uang kuliah tunggal yang dinaikkan oleh Kemendikbud dan Kemenristekdikti hari ini merupakan salah satu cacat berpikir daripada birokrasi yang ada di Indonesia. Makanya dari kemarin kita tuntut reformasi birokrasi itu supaya UKT tidak naik, supaya harga-harga bisa stabil. Ini UKT naik, harga-harga tidak stabil. Tiba-tiba negara mengalami inflasi. Kalau ada penjarahan mau salahkan siapa? Mau salahkan anarki. Jangan salahkan anarki kalau kalian bentuk imperium-imperium monarki, begitu loh. Negara ini negara kesatuan republik, bukan monarki, bukan federal. Tapi kalau kalian mau tunjukkan federal, kalian lihat kita bisa lebih radikal daripada apa yang kalian bayangkan. Kalian bisa jadi martyr, tapi ingat kita bisa jadi martir. Kalian bisa jadi pembunuh, tapi kami bisa lebih beringas daripada terorisme. Narasi-narasi kritis kita dibangun daripada Marxis, Lenin, Stalin. Bukan narasi-narasi yang dibangun dalam pendidikan-pendidikan yang entah apalah, tidak pernah mengenal hak asasi manusia. Saya itu menekankan bahasanya UKT itu adalah hak asasi manusia. Karena berpendidikan yang layak itu dijamin oleh pemerintah. Di sini kita tidak jual obat atau kita jual isu atau kita jual nasi bungkus. Di sini kita tidak jual apapun. Tapi kita minta orang-orang yang dengar ini sampaikan bahwa ada pesan yang kita bawa. Pesan hak asasi manusia, pesan tata kelola negara, pesan korupsi, kolusi dan nepotisme, pesan imperium-imperium yang dibangun oleh oligarki. Karena sampai kapanpun ada harga yang mahal yang harus dibayar oleh birokrasi Indonesia.
atas kematian Munir, atas kematian Marsina, atas kematian Randi dan Yusuf di Kendari. Terus terang saya mahasiswa dari Sulawesi Tenggara, Bung. Sulawesi Tenggara itu akan kaya dengan sumber daya alam. Jadi saya lanjutkan. Mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan pada saat ini, tapi perlu saya ingatkan bahwasanya ke depannya akan kita adakan RDP dengan pemerintah. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan itu selalu datang dari pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya Luhut, Bahlil, Jokowi dan kawan-kawannya, dan rakyat Indonesia adalah korban. Billahi taufiq wal hidayah, FIFA la revolusiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda kita,